Ya Bang ya? Jelas. Oke. Ini judulnya doa kunci untuk segalanya. Jadi kita Bible study sama-sama, kita akan coba lihat apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang doa, dan juga tentunya kalau berkaitan doa ya, pasti orang ngarepnya itu kita bagaimana doa kita bisa dijawab sama Tuhan. Gitu ya. Memang intinya dari pelajaran ini kita boleh melihat kira-kira tips-tips kondisi doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Namun sebelum kita masuk dan kita mulai, saya undang kita semua untuk sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami terbuka untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan melembutkan hati kami, dan kami boleh mempraktikkan kehidupan doa yang hidup di kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus mendoakan kesaksian yang sudah disampaikan, ada Bang Ronald yang Tuhan butuh, Bang Ronald butuh jamahan tangan Tuhan, biarlah kiranya kesembuhan, kesehatan Tuhan senantiasa berikan hari demi hari ya Tuhan. Demikian juga kedukaan yang dialami oleh sahabat kami Ari, biarlah kiranya penghiburan kekuatan dari surga senantiasa menjadi bagian dari keluarga. Demikian juga keadaan sahabat kami Kak Melvis di Papua, supaya mereka semua boleh mendapatkan waktu untuk beribadah pada Tuhan dan boleh senantiasa dalam lindungan Tuhan, aman dalam pekerjaan. Ini doa kami ya Tuhan, beserta dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aku coba bawakan materi ini karena ini pernah satu kali saya bawakan di acara PA, namun mudah-mudahan menjadi berkat buat kita semua. Di pendahuluannya, saya mau coba ada beberapa hal yang mungkin kita mau tanyakan ya. Tentukan kunci atau rahasia suksesmu. Ada beberapa hal di sini, kira-kira attitude. Kalau attitude itu berpengaruh ke suksesan ya, berapa persen kira-kira? Integritas mau berapa persen? Keterampilan mau berapa persen? Kepintaran, usaha kerja, support orang terdekat, doa ya tambahin doa supaya jangan kelihatan ambis banget mungkin ya. Dan yang terakhir ada orang dalam mungkin. Nah itu hanya ini aja. Oke, pekerjaan apa yang paling sulit dijalani? Teknisi listrik dan yang lain-lain kita sebutkan satu-satu. Semua pekerjaan punya tingkat kesulitannya masing-masing. Namun semua jenis pekerjaan pasti ada orang yang mengandalkan doa di dalamnya. Kira-kira situasi-situasi tersulit dalam kehidupan. Ada yang pertama itu kematian orang yang dikasihi. Pasti ada kaitannya juga dengan doa. Kalau diberikan nasihat, banyak-banyak berdoa pada saat ada kematian orang yang dikasihi. Kalau ada mungkin dalam rumah tangga kejadian seperti ini, atau putus hubungan kerja, kemalangan, terkena penyakit, perselisihan rumah tangga, bullying, usaha bisnis mandek, dan yang lain-lain, pasti ada kaitannya dibilang banyak-banyak berdoa. Berserah sama Tuhan dalam doa. Lalu saya mau kasih kuncinya. Kuncinya ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit di sini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita diajak untuk minta tolong kepada Tuhan dalam nama Tuhan supaya Bapa dipermuliakan. Jadi dalam doa-doa kita punya sekarang diajak untuk punya pikiran bahwa pada saat itu akan dikabulkan, nama Tuhan yang akan ditinggikan. Oke, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendirian, pasti butuh teman, butuh dukungan. Namun, bila mana manusia itu bisa undur, Tuhan sedia selalu mendengar permohonan minta tolong kita dalam doa-doa kita. Ini untuk kita sama-sama renungkan. Mengapa hampir di setiap khotbah atau di renungan, apapun topiknya, apapun
pembahasannya pasti ada dibilang terakhirnya supaya kita banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Itu menjadi keunikan juga ya. Khotbah tentang apa aja, pembahasan apa aja, pasti ada kaitannya dibilang supaya kita ada kaitannya dengan doa atau baca Alkitab. Kalau khusus kita untuk sekarang, pembahasan kita adalah tentang doa. Oke, kita coba kumpulkan beberapa ayat, kita coba sama-sama pelajari ayat-ayat dalam Alkitab, melihat kondisi doa yang didengar dan dijawab. Ini juga digabungkan dengan beberapa tulisan penulis Kristen, di mana ada hal-hal yang khusus, kondisi-kondisi khusus di mana doa itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, ayatnya di dalam Yesaya 44 ayat 3. Dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Oke, kalau ini kita mau kaitkan dengan doa gimana? Kita mau coba pelajari ayat ini, aku akan mencurahkan air. Kita anggaplah air itu sesuatu yang kita inginkan. Lalu Tuhan memberikannya, air itu, ke atas tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Berarti ibarat kita ini tanah atau tempat itu sendiri. Kita adalah tanah yang haus. Kita adalah tempat yang kering, yang butuh penyegaran daripada Tuhan. Oke? Oleh sebab itu, kira-kira apa sebenarnya yang berkaitan dengan doa? Seorang penulis Kristen dia tuliskan seperti ini. Ada beberapa syarat-syarat tertentu atas mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa kita. Salah satu daripadanya ialah merasa bahwa kita memerlukan pertolongan daripadanya. Oke. Semua orang yang minta tolong, itu tandanya dia perlu pertolongan. Betul ya? Kalau dia tidak perlu pertolongan, ngapain dia minta tolong? Yes. Ya kan? Dia perlu minta tolong, cuma seberapa dalam perlunya itu yang dipertanyakan. Lalu pada saat kita berdoa minta tolong, seberapa besar sih yang dianggap Tuhan itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Itulah yang dijelaskan di Yesaya 44 tadi. Seperti kita ini tanah yang haus, yang benar-benar pengen. Mungkin kita masih ingat ketika kalau kita main bola atau berolahraga atau melakukan aktivitas, kalau Bang Donovan lagi sering sepedaan, mungkin ya. Kalau lagi haus banget, pasti buru-buru stop ke tempat yang jual air. Atau kalau sudah ada botol airnya, lagi jalan pun tidak harus stop, langsung diambil itu botol air diminum. Saking butuhnya, dia tidak perlu ngomong. Tidak perlu banyak ngomong, dia buktikan rasa dalamnya dia haus, seberapa besarnya dia haus. Seperti itu juga ketika kita berdoa. Maka Tuhan bilang kalau berdoa jangan bertele-tele. Karena orang yang benar-benar rasa haus, nggak mungkin dia banyak omong. Dia langsung bilang saya butuh ini, bahkan dia akan langsung gerak cari, kalaupun nggak usah bilang ngomong, dia rela, nggak usah ngomong, ambil, langsung cari, minum. Seperti itulah kurang lebih dari Yesaya 44 ayat 3 itu, seberapa dalamnya kita perlu, rasa perlu itu yang harus ada. Nah, yang anehnya ada juga dalam kehidupan kekristenan yang minta tolong, berdoa, tapi hanya di mulut saja. Mungkin kita bisa melihatlah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pernahkah kita benar-benar ngomong berdoa, ya keluar kata-katanya, tapi dalam hati kayak kosong aja gitu. Itulah yang membuat kadang doa kita jadi kering, atau kita jadi rasa kok kayak kurang sreg pada saat berdoa, karena dalam hati kita belum merasa haus banget. Kita belum merasa pingin banget. Oke, itu yang pertama, dan di sini dikatakan, barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapatlah merasa pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Kita boleh lihat ternyata di sini yang dimaksudkan adalah yang lapar dan dahaga akan kebenaran.
Sedangkan pada prakteknya kehidupan kita sehari-hari yang kita minta kan itu kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita di dunia. Dan tidak salah juga untuk minta itu, kan namanya juga kita minta kepada Tuhan. Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan, ya saya minta. Tapi ternyata di balik itu kita diajak untuk melihat apa kebenaran yang Tuhan rindu tanamkan dalam diri kita. Maka dikatakan hati haruslah dibuka terhadap pengaruh Roh Kudus. Roh Kudus akan mempengaruhi kita untuk mengerti apa kehendaknya Tuhan. Contoh, bisa jadi kita meminta hal-hal kebutuhan kita. Pada saat itu diberikan, pandangan kita manusia yang melihatnya itu oke, berkat itu diberikan kepada saya. Tapi sebenarnya dari pandangan Tuhan ada butir-butir kebenaran yang harus kita pahami. Contoh, bisa jadi Tuhan berikan itu supaya itu jadi berkat buat keluarga kami, jadi berkat buat sahabat, jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya hati kita harus terbuka supaya Tuhan bila mana Tuhan menunjukkan itu melalui Roh Kudus, kita boleh menerimanya. Kalau tidak, berkat itu tidak akan diterima. Baik, keperluan kita yang besar tadi itu yang seperti rasa haus banget itu, itulah yang merupakan alasan dan yang memohon dengan amat sangat demi kepentingan kita. Itu keperluan itulah yang ibaratnya yang membujuk Tuhan supaya itu diberikan kepada kita. Tetapi kita harus mencari Tuhan untuk melakukan perkara ini bagi kita. Kita diajak untuk punya pikiran, kalau ini kejadian, permohonan ini menjadi kenyataan, maka Tuhanlah yang melakukannya, bukan karena saya. Jadi ternyata doa-doa itu bukan cuma sekedar pada saat kita ngomong dan minta sesuatu, tapi ada maksud-maksud Tuhan yang lebih dalam lagi. Oke, kita boleh simpulkan yang pertama, kondisi-kondisi doa yang didengar dan dijawab. Yang pertama, merasa sangat perlu pertolongan Tuhan. Merasa sangat perlu pertolongan Tuhan. Merasa sangat perlunya kayak apa? Kayak kita lagi kehausan banget, sehingga ngomong aja nggak sempet. Langsung ambil aja, minta ambil langsung. Asal jangan salah minum aja, taunya bukan air putih yang keambil. Oke. Berikutnya, Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Kita coba pelajari sama-sama ayat ini. Siapa memalingkan telinganya? Artinya dia mau mendengar aja enggak mau dia. Mendengar aja enggak mau. Apa sih yang disuruh didengar? Hukum. Hukum Tuhan. Ketika saya coba cari-cari, ternyata bahasa aslinya adalah Torah. Torah adalah hukum. Nah, ketika bangsa Israel berpikir tentang Torah, itu berpikir tentang identitas. Kenapa tentang identitas? Karena semua hukum itu Tuhan yang ajarkan. Tuhan yang berikan kepada manusia. Jadi mereka tahu bahwa ini identitas saya adalah seorang yang diciptakan oleh pencipta saya. Dan kata mendengarkan di sini, akar katanya adalah kata Shema. Shema, ketika bangsa Israel dengar kata Shema, mereka pasti langsung merujuk. Shema, o Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika mereka dengar kata Shema, mereka langsung ingat ini yang diajarkan orang saya turun-temurun. Yang dibilang lagi duduk diajarin, lagi bangun diajarin, lagi tidur diajarin, lagi di perjalanan diajarin. Pasti mereka ingat. Jadi kalau kita balik lagi ke ayat sebelumnya, siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan Tuhan? Loh, saya ini diajak untuk mendengarkan hukumnya Tuhan. Saya tidak mau dengar itu. Tapi kok saya minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon. Itu sebabnya doanya adalah kekejian. Dalam kata lain, itu munafik.
Gimana kamu ngomong katanya kamu sayang sama papa mamamu, tapi dengar nasihat orang tuamu aja ndak mau. Sayang apa yang kayak gitu? Katanya kamu mendengarkan hukum, katanya kamu identitasnya punyanya Tuhan. Tapi kamu itu aja ndak mau mendengar. Tapi kok kamu mohon-mohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan? Itu sebabnya doanya adalah kekejian. Baik, ayat berikutnya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Kita tahu kitab Amsal itu ada banyak segi seninya secara gaya bahasa, secara penulisan ya, itu luar biasa. Apalagi kalau Amsal berkaitan juga dengan pantun, ada juga syair dan yang lain-lain. Itu sebabnya saya kasih tanda di sini. Ada A, ada B, ada A, ada B. Ini kayak pola tata bahasa mungkinnya atau pantun begitulah. Kalau A itu kita bisa artikan ini golongkan sebagai ibadah. Korban itu bentuk peribadahan. Doa itu bentuk peribadahan. Bedanya apa? Korban itu kalau seorang memberikan korban itu bisa dilihat orang lain. Ya kan? Orang potong korban pasti orang lain bisa lihat gitu kan. Tapi kalau orang berdoa belum tentu orang lihat. Karena Tuhan Yesus suruh kalau berdoa di dalam kamar supaya di tempat yang tersembunyi Tuhan yang tersembunyi akan mendengar dan menjawab doamu. Nah, yang repotnya adalah di B-nya ini, predikatnya. Korbannya yang dilakukan oleh orang fasik itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sama juga, kita berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tapi perlakuan kita fasik. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita agak kurang terlalu luas bahasa fasik ini kayak gimana ya. Tapi kita bisa lihat di bawahnya ini ada kata jujur. Berarti ini mau dipadankan fasik dan jujur ini. Lawannya jujur adalah berbohong. Kita berdusta. Bisa jadi orang berdusta itu kepada diri sendiri, berdusta kepada sesama, berdusta di hadapan Tuhan. Jujur juga bisa, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap sesama, jujur kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan seberapa banyak korban, bukan seberapa banyak doa, tapi kualitas kita ini. Apakah kita jujur atau kita lawannya jujur? Ini masalah korban ini kalau di dalam peribadatan kita kekristenan ini luar biasa loh. Orang datang ke gereja, dilihat orang, wah sering khotbah, sering pelayanan kemana-mana. Mungkin kalau dunia peradvenan masuk persembahan persepuluhannya luar biasa. Itu kelihatan banget. Orang diperlakukannya beda bisa jadi gitu ya di gereja ya. Tapi kalau lihat ini nah, fasik atau jujurnya di hadapan Tuhan itu yang lebih dilihat. Kita mau orang kecil di pandangan manusia, mau orang besar, tapi kalau doanya jujur, kalau kita orangnya jujur, itu dikenan oleh Tuhan. Disenangi oleh Tuhan. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita masih setia kepada sesuatu dosa yang kita tahu, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Ini jelas, eksplisit, kalimat yang lain dari bahasa yang ayat ini mau sampaikan. Kalau kita masih tahu ada dosa yang kita tahu dalam diri kita, Tuhan tidak akan dengar. Tetapi doa orang yang menyesal, bertobat, hancur hatinya selalu diterima. Pertanyaannya, apa hubungannya menyesal, bertobat, hancur hatinya dengan permohonan kebutuhan dunia saya sehari-hari? Berarti, contoh ketika saya membutuhkan anak-anak, sebagai seorang anak misalnya biasa, Tuhan saya butuh HP. Yang Tuhan ingin dari HP itu, kita ada menyesal, bertobat, dan hancur hati ini. Yang anehnya adalah tabrakan. Yang manusia ekspektasinya adalah hal-hal material. Tapi yang Tuhan ingin jawab adalah dengan cara spiritual.
Maka nanti di akhir kita akan dapat satu kesimpulan bahwa dari doa Tuhan ingin ubah cara pikir manusia dari hal yang kebutuhan material dunia jadi hal yang spiritual. Jadi hal yang rohani, karena bagi Tuhan itu yang lebih penting. Karena bagi Tuhan terlalu sangat mudah memberikan hal-hal materi dunia. Tapi terlalu sangat sulit untuk memberikan spiritual, karena harus ada dalam diri kita pengakuan kesukarelaan untuk menerima ajaran-ajaran rohani dari Tuhan. Oke. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita boleh percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Kalau semuanya sudah diluruskan, yakin bahwa Tuhan akan menjawab segala permohonan kita. Yang perlu kita perhatikan tadi, doa, kondisi-kondisi doa yang didengar dan dijawab. Didengar dan dijawab. Kalau ini bilang dia akan jawab. Kalau didengar, Tuhan pasti dengar. Karena Tuhan maha mendengar, ya kan? Tanpa kita ngomong pun Tuhan tahu apa isi hati kita. Yang menjadi penting bagi kita adalah kapan Tuhan menjawabnya. Jasa kita tidak akan pernah memujikan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tadi, korban kita, doa kita, mau kita doa semalam suntuk, 2 hari malam suntuk, kalau masih ada yang tadi itu, dosa yang kita tahu tadi, itu yang akan jadi penghalang, mungkin kita bilang ya. Hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita. Darahnya yang akan menyucikan kita. Namun demikian kita punya satu pekerjaan untuk memenuhi syarat penerimaan. Apa syarat penerimaannya? Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan. Cara meluruskannya gampang. Menyesal, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Maka semua itu kita akan diajarkan, oh ternyata yang saya doakan selama ini kurang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya harus ubah bagaimana cara saya berdoa. Oke, kita boleh mungkin simpulkan untuk subtopik poin yang kedua, tinggalkan dosa-dosa kesayangan. Kondisi doa yang didengar dan dijawab. Satu, merasa perlunya tadi kayak rasa haus, pengen banget. Yang kedua, tinggalkan dosa-dosa kesayangan. Yang ketiga, ada satu ayat dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini berkaitan dengan iman. Berarti kita akan bicara tentang iman dalam doa. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dunia. Balik lagi, ketika kita lihat upah ini, kita mau lihat dari sudut pandang manusia atau dari sudut pandang Tuhan. Kalau dilihat dari keberadaan ayat ini, Ibrani 11 ayat 6, Ibrani 11 ini membicarakan tokoh-tokoh iman. Betul ya? Ada Habel, ada Henok, Nuh, Abraham, Yakub, Esau, dan yang lain-lainnya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Bagi Tuhan, upah yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah kerajaan surga yang mau diberikan. Tapi bagi kita bisa jadi beda, tergantung situasi kita masing-masing. Tapi yang manapun itu yang kita percaya, kita diajak untuk punya pikiran bahwa upahnya itu adalah upah yang di surga. Oke, Markus 11 ayat 24 berkaitan dengan iman tadi ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman yang pertama, pada saat berdoa, yakinlah bahwa saat itu juga akan dijawab. Itu bukan satu hal yang salah. Jangan takut untuk yakin bahwa pada saat itu juga akan dijawab. Wajar kalau kita minta itu. Berarti kita benar-benar butuh. Bukan cuma sekedar basa-basi kita minta doa itu. Ini benar-benar butuh. Yakinlah bahwa pada saat itu kita telah menerimanya. Karena ayat ini yang bilang ini janji dari firman Tuhan.
Jaminan itu luas dan tiada batasnya. Dia yang berjanji itu setiawan adanya. Percayalah bahwa kita telah menerimanya. Baik, pada prakteknya tidak semua doa kita dijawab langsung pada saat itu juga. Apabila kita belum menerima pada waktunya perkara-perkara yang kita pohonkan, baiklah kita senantiasa yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Kalau belum dijawab sama Tuhan, yakinlah, tetaplah beriman. Iman bukan cuma pada saat kita yakin bahwa akan ada satu perubahan dramatis, pada saat kita selesai berdoa dan Tuhan menjawab, terjadi mujizat, tapi iman juga bekerja untuk mempertahankan kita supaya tetap percaya pada Tuhan. Kalau contoh, bos kita bilang, tenang, kamu nanti akan dapat promosi misalnya. Kamu akan dapat promosi. Tapi sampai 3 tahun, 5 tahun, 10, 7 tahun kita kerja di situ, belum ada nih bos. Mungkin orang pikir masuk ke tahun keempat aja dia udah ogah. Cari kerjaan baru, cari yang lebih baik. Tapi kalau berdoa kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Iman itu yang akan membuat kita bertahan. Tidak luntur, tidak hilang percaya kepada Tuhan. Tuhan bullshit, Tuhan bohong, doa saya nggak dijawab-jawab. Iman itulah yang akan memampukan kita untuk tetap percaya. Kenapa? Karena pandangan kita pendek dikatakan. Kita pun amat banyak salah sehingga kadang kita memohon hal-hal yang tidak menjadi satu berkat bagi kita. Ternyata yang kita pikir berkat di pandangan Tuhan bukan berkat. Dan Bapa kita yang ada di sorga dengan kasih menjawab doa-doa kita dengan memberikan kepada kita yang terbaik. Yang terbaik adalah tadi, doanya belum dijawab dulu. Sampai kita boleh mengerti, merubah hati kita, menselaraskan pikiran kita dengan apa yang Tuhan rindu. Yang pasti, kita sendiri akan merindukannya apabila dengan pandangan yang diterangi terang ilahi. Sebelumnya kita belum meminta dengan pandangan yang belum diterangi oleh terang ilahi. Nanti kalau sudah diterangi terang ilahi, kita dapat melihat segala perkara sebagaimana adanya. Oh, ternyata yang saya minta itu bukan menjadi satu berkat buat saya. Maka Tuhan, saya rela apa yang Tuhan kehendaki, saya siap. Kalau Tuhan jawab itu, kalau Tuhan jawab yang lain, saya siap terima. Ini kembali tadi, ada lawan ya, ada pertentangan antara ekspektasi kita dan ekspektasi Tuhan. Perbedaannya adalah bahwa manusia merindukan tadi hal-hal yang materi. Sebaliknya, Tuhan merindukan adalah peningkatan spiritual. Peningkatan kita semakin yakin dengan Tuhan, yang udah percaya aja sama Tuhan, yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Itulah mengapa ada tertulis mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan boleh yakin bahwa mereka akan dipuaskan. Yang tadi ya, permohonan yang spiritual adalah proposal yang disetujui secara otomatis. Bisa jadi yang kita minta adalah material, hal-hal dunia kebutuhan kita, tapi kita tahu ada hal-hal kepentingan rohani di dalamnya. Bagi Tuhan itu disetujui dan kita boleh yakin seperti tadi ayat-ayat Alkitab yang sudah kita dengarkan. Namun dengan catatan hati kita harus terbuka terhadap pengaruh Roh Kudus supaya kita bisa tahu yang mana sebenarnya kehendak Tuhan. Oke. Kalau kita mengikuti kebimbangan dan ketakutan kita atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas. Kalimat simpelnya, kita gunakan cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Maka kekacauan sajalah yang akan bertambah dan mendalam. Kekacauan sajalah yang akan bertambah dan mendalam. Kalau kita mau fair evaluasi gitu ya, kalau situasi kita adalah bertambah kekacauannya, mendalam kekacauannya, boleh jadi kita renungkan bahwa boleh jadi saya gunakan cara saya sendiri.
bukan cara saya Tuhan, bukan caranya Tuhan. Sebaliknya saya diajak untuk mencari apa caranya Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Balik, ada pertentangan di mana ekspektasi kita manusia berbeda dengan ekspektasinya Tuhan. Dan kita diajak pada saat berdoa untuk memahami, mempelajari pelan-pelan apa sebenarnya rancangan Tuhan itu bagi kita. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan merasa tiada daya dan bergantung kepadanya, Dia dapat dan mendengar seruan kita. Kalau kita datang, oke Tuhan, sampai saat ini doa itu belum dijawab, kekacauan malah semakin dalam. Kalau saya salah, saya mau mengaku salah Tuhan, ajari saya yang mana bagian saya salah, yang mana yang saya tidak tepat, ajari saya untuk lakukan yang tepat. Dia dapat dan mendengar seruan kita dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita. Terang itu bukan secara magically atau tiba-tiba kita dapat apa gitu ya, hayal atau apa, tapi itu akan datang dari sumber terang, Alkitab. Firman-Mu adalah terang bagiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita dapat yakin bahwa dari Alkitab kita dapat solusinya. Kalau iman dalam hal berdoa, saya boleh simpulkan 3 hal. Berdoalah meminta iman yang kuat untuk percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita itu saat itu juga. Jadi kita boleh yakin bahwa Tuhan akan langsung menjawab doa kita. Jika belum dijawab, berdoalah meminta iman yang kuat supaya kita diberikan kekuatan menahan dan berjalan tetap setia dalam pergumulan kita. Kalau doa itu tidak dijawab, berdoalah meminta hikmat agar kita menerima keputusan Tuhan dan memohon agar hati dan pikiran kita boleh diubahkan untuk mengenal kehendak Tuhan. Supaya Tuhan memberikan jalannya yang lebih baik daripada permohonan kita yang tidak akan jadi berkat bagi kita. Baik. Kondisi doa yang didengar dan dijawab. Beriman bahwa doa kita akan dijawab. Yang ketiga. Masuk ke yang berikutnya. Ada satu ayat di dalam doa Bapa kami. Ini menjadi penting karena ada di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Pertanyaannya, kenapa kalimat ini ada di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Apa pentingnya? Berarti masalah ampun mengampuni, minta ampun dan mengampuni bagi Tuhan itu penting. Sehingga itu harus ada di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Berikutnya, setelah Matius 6 ayat 9 sampai 13, itu adalah doa Bapa kami. Ayat 14 sampai 15 katakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 9 sampai 13, segitu banyak poin dari doa-doa yang Yesus ajarkan. Ayat berikutnya 14 dan 15, masalah ampun mengampunilah yang di-highlight, yang diulang, yang ditekankan. Karena ayat ini beruntun kan, Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami. Dalamnya ada tentang kebutuhan kita, makanan kami secukupnya, jauhkan dari pencobaan. Tapi kenapa yang diulang ini masalah ampun mengampuni? Berarti itu adalah penting di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, coba periksa. Bila mana ada yang belum kita ampuni, sahabat-sahabat kita. Karena menurut riset, saya belum bisa dapatkan buktinya, tapi kata orang ya, saya dengar riset itu orang yang menyimpan dendam, hidupnya kurang bahagia, hidupnya kurang tentram.
Kalau masalah umur, umurnya bisa jauh lebih pendek. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Baik, apabila kita datang memohon kemurahan dan berkat dari Allah, pada saat kita berdoa ya, kita harus mempunyai satu roh kasih dan keampunan dalam hati kita. Bagaimanakah kita dapat berdoa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, namun masih tetap tidak mau mengampuni. Jikalau kita mengharapkan doa kita didengar, maka kita harus mengampuni orang-orang lain dalam cara yang sama dan dalam ukuran yang sama sebagaimana kita diharapkan diampuni. Kalau kita pengen diampuni oleh Tuhan, Tuhan hari ini tanggal 30 Desember, 30 Januari, saya minta ampun, mohon maaf, supaya saya diampuni, dilayakkan, disucikan. Besoknya kita itu jadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Atau setelah doa itu kita doakan. Karena kita udah minta ampun, Tuhan sudah ampuni. Kita juga menganggap orang seperti demikian. Sesakit apapun yang dibuat kepada kita, separah apapun yang dibuat pada kita diajak untuk mengampuni orang lain sama seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Oke, kondisi doa yang didengar dan dijawab. Tinggalkan dosa kesayangan, beriman bahwa doa akan dijawab, saling bermaaf-maafan. 4 hal yang boleh kita pelajari sampai saat ini. Berikutnya, yang terakhir, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat hafalan bagi kita semua. Hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Yang sering dibilang kalau anak-anak muda, pray until something happen. Bahkan sampai ada dibuat gelangnya, push, ada inisialnya. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Ketekunan dalam doa telah ditetapkan menjadi satu syarat penerimaan. Kita harus senantiasa mendoa jika ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus bertekun di dalam doa dan jagalah di dalam hal itu dengan mengucap syukur. Ucap syukur. Wah, pada saat doa itu dijawab langsung, pada saat belum dijawab, kita masih tunggu, atau pada saat tidak dijawab. Itu menjadi satu syarat penerimaan. Doa yang tiada berkeputusan adalah perhubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Demikianlah hidup itu mengalir dari Allah. Jadi dari doa, kita diberikan kehidupan daripada Tuhan. Masuk ke dalam kehidupan kita, dari dalam kehidupan kita, kesucian dan kemurnian mengalir kembali kepada Allah. Simpelnya begini. Kalau orang ini datang terus-terus minta tolong ke kita, pasti kita tergerak juga dong, luluh juga dong. Kayak di dalam kitab Matius diberikan perumpamaan, seorang hakim yang lalim, ada seorang yang datang terus-menerus, dan hakim itu akhirnya jawab juga doanya. Jawabnya bukan karena tulus, tapi karena capek daripada dia minta-minta terus, jawab aja. Tapi Tuhan kita kan bukan Tuhan yang lalim. Tuhan kita kan adalah Tuhan yang maha pengasih. Kalau kita terus mendoakan apa yang kita mau doakan, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Kita harus mendoa dalam lingkungan keluarga. Dan di atas semuanya itu, kita harus jangan lupa berdoa sendirian. Karena inilah kehidupan jiwa. Kehidupan jiwa kita dari berdoa. Tenaganya, otot-otot kehidupan kerohanian kita dari berdoa. Kalau kita mau mungkin mau olahraga, mau mau jadi hidup lebih sehat, ada orang yang dengan olahraga, masuk fitness, nge-gym, dan yang lain-lain. Setiap hari harus latihan. Kalau berhenti latihan, ya udah, mungkin di situ-situ aja. Kalau kita yang kegemukan, di situ-situ aja, nggak makin sehat, nggak ada yang berubah. Sama juga seperti hal berdoa. Ketika kita berdoa, disitulah proses yang Tuhan sedang lakukan untuk merubah kita, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jiwa mustahil dapat tumbuh kalau doa dilalaikan. Loh,
kok Tuhan ini udah kejauhan di masalah pertumbuhan kerohanian. Saya kan tadi mintanya masalah kehidupan saya, mungkin lagi hidup susah, terhimpit sedang masa pandemi seperti ini. Ternyata Tuhan tuh lebih care-nya lebih dalam ke kehidupan kerohanian kita, pertumbuhan kerohanian kita. Bukan cuma sekedar Tuhan kami butuh pekerjaan, pendapatan kami dipotong. Itu tidak masalah kita berdoa begitu, tapi Tuhan mau kita mengerti lebih dalam bahwa jauh lebih bahaya hidup kerohanian kita mati dibandingkan tubuh fisik kita mati. Karena Tuhan berkuasa akan membangkitkan kita. Repotnya Tuhan tidak bisa membangkitkan kalau kita tidak punya hidup di dalam Tuhan. Oke. Berdoalah di dalam kamarmu, demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari, biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Nah, buka pintu, mau masuk mobil, Tuhan tolong, walaupun saya udah bisa bawa mobil, Tuhan tolong jaga di perjalanan. Dengan demikianlah Henokh berjalan bersama dengan Allah. Doa sendirian ini bangkit bagai bau-bauan yang harum di hadapan tahta kemurahan. Setan tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap kepada Allah. Karena sehari-hari kita ketemu dengan pencobaan, maka kita diajak untuk selalu berharap kepada Allah. Kondisi doa yang didengar dan dijawab. 1, merasa perlu pertolongan Tuhan. 2, tinggalkan dosa kesayangan. 3, beriman bahwa doa akan dijawab. 4, saling bermaaf-maafan. Yang kelima, jangan berhenti berdoa. Pray until something happen. Sebagai penutup, berdoa adalah lebih dari sekedar melontarkan kata-kata berisi pengharapan yang kita inginkan. Dalam arti yang lebih luas, berdoa adalah cara kita berhubungan dengan Tuhan demi keselamatan kita. Keselamatan kita hidup di dunia ini, terlebih jaminan keselamatan kita di surga. Karena Tuhan senang juga kalau kita hidup di dunia ini dengan nyaman, dengan aman. Tapi Tuhan tidak senang kalau kita lupa dengan Tuhan. Mau hidupnya susah, mau hidupnya nyaman, kalau dia ingat punya hubungan yang hidup beriman dengan Tuhan, itulah yang Tuhan cari. Kalau saya boleh bantu gambarkan dalam mungkin kolom seperti ini kita manusia, ada list-list kita. Keperluan saya, keinginan saya, hal kecil atau hal besar yang diharapkan, rencana-rencana keluarga, keluh kesah sehari-hari, pergumulan, harapan-harapan pribadi, keluarga, dan jemaat. Karena kita mungkin hidup jemaat bisa juga kelompok kita ya, kelompok kita di mana kita berkecimpung. Kita mau berdoa nih menghadapkan kepada Tuhan. Tuhan siap menjawab, tapi yang Tuhan pertimbangkan ya dengan keterbatasan pemikiran saya, semakin takut akan Tuhan. Kita akan menjadi seorang yang semakin dewasa, semakin peduli satu sama lain, semakin percaya dan setia. Padahal kita di sini kan contoh lah, kita minta Tuhan, kami mau keluarga kami sudah bertambah anggota keluarganya. Kami kalau mau kemana-mana bahaya mungkin kalau pakai kendaraan. Ya kami butuh kendaraan yang layak, kita pikirkan. Kita berdoa kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat sebenarnya butir-butirnya, apakah masih ada dosa yang disimpan? Apakah kita akan terus senantiasa berdoa? Apa berhenti berharap pada Tuhan kalau ini barangnya sudah sampai depan rumah gitu ya, sudah dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan akan berikan jawaban doanya. Melalui doa yang sungguh, kita dibawa berhubungan dengan pikiran yang tiada batasnya. Saya coba ambil gambar ini, di belakang ada seorang yang tuangkan air dari wadah yang lebih besar ke gelas yang kecil. Ketika kita berdoa, kita ini ibarat gelas yang kecil ini. Persediaan airnya Tuhan ini tidak terbatas.
mau dituangkan terus, tergantung gelas kita sebesar apa. Kalau kita 300 ml, ya nampungnya hanya segitu aja. Namun ketika kita berdoa, kita ini sedang seumpama memperbesar daya tampung wadah kita. Tadinya 300 ml, kita diajari untuk memperbesar. Oh, sekarang jadi 1 liter. Sekarang jadi 2 liter. Sehingga kalau doa kita tidak dijawab pun kita nggak kayak anak kecil yang marah-marah. Aduh papa mama saya nggak dibelikan ini, guling-guling mungkin di pasar atau di mall. Tapi kalau udah semakin dewasa, papa mamanya bilang jangan dulu ya, nanti aja. Oh, dia udah ngerti, oh berarti orang tua saya lagi ada keperluan yang lebih penting dari kebutuhan yang saya mau beli kue ini. Kita diajak untuk memperbesar daya tampung kita. Diajak untuk, makanya di satu buku Kebahagiaan Sejati dibilang doa itu membawa kita kepada Tuhan, bukan membawa Tuhan itu turun kepada kita. Kita diajak untuk membuka daya tampung kita. Oke, salah satu yang diinginkan orang, diharapkan orang adalah ketika doa mengerjakan hal yang besar. Miracles, satu hal yang fantastis. Wah, ini dia hal-hal yang keren lah ya. Hal-hal yang besar terjadi. Namun bagi Tuhan ada di satu buku Membina Keluarga Sehat. Ilmu yang tertinggi dari segala ilmu adalah ilmu penarikan jiwa. Pekerjaan terbesar terhadap mana umat manusia bisa dambakan ialah pekerjaan memenangkan manusia dari dosa kepada kekudusan. Kalau kita diharapkan untuk, kita mau bangun rumah sakit, didoakan ya rumah sakit Advent di Palangkaraya mau dibangun. Mungkin kita mau harapkan yang besar-besar gitu ya. Tapi ternyata yang bagi Tuhan yang besar itu memenangkan manusia dari dosa kepada kekudusan. Itu sebabnya pelajaran kita tentang doa kita dapati bahwa Tuhan, saya mintanya HP, saya mintanya barang-barang atau hal-hal kebutuhan kami di dunia, yang Tuhan urusin malah ada dosa yang masih disimpan atau enggak. Udah maaf-maafan belum atau enggak. Berarti Tuhan ingin hal yang lebih dalam. Ada perubahan dalam diri kita ketika kita berdoa. Semakin lebih bertumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan, kondisi doa yang didengar dan dijawab. Satu, merasa perlu pertolongan Tuhan. Seperti rasa haus sekali, pengen minum gitu ya. Mungkin kalau kita masih ketemu, dulu mungkin kalau di tempat pertemuan ada seminar, ada khotbah atau di gereja gitu ya. Sampai pembicara itu berhenti dulu ya, saya mau pergi minum dulu sebentar. Saking butuhnya dia akan air gitu. Kayak gitu juga. Tinggalkan dosa-dosa kesayangan, beriman bahwa doa akan dijawab, saling bermaaf-maafan, jangan berhenti berdoa. Pray until something happen. Doa merupakan hubungan dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Doa membuka diri kita untuk menerima Tuhan dan kehendak-Nya. Pekerjaan terbesar yang Tuhan inginkan dari dalam diri kita adalah menang dari dosa kepada kekudusan. Karena bagi Tuhan tidak ada artinya kalau seisi dunia ini dikasih ke kita, tapi kita nggak selamat. Bagi Tuhan tidak ada artinya seisi dunia ini dikasih ke kita kalau kita nggak selamat. Sebaliknya, Tuhan rela ngasih semuanya sampai mati demi keselamatan kita. Inilah menjadi pelajaran buat kita. Semoga boleh menjadi perenungan buat kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati.